Hai semuanya, apa kabar kalian? Ya, di sini aku ingin membacakan orang yang memberikan kamu kesakitan atau telah menzolimi kamu dan apa akibatnya. Akibat atau karma bagi orang yang menzolimi perasaan kamu. Kita akan masuk untuk pembacaannya ya, teman-teman. Untuk orang yang menzolimi kamu, pembacaan ini 15 menit. Kalau seandainya memang dirasa tidak resone, tidak usah komen yang jelek, anggap aja hiburan ya. Kalian bisa cek videoku yang lainnya, karena video yang lalu-lalu itu bukan berarti habis masa tayangnya gitu loh. Itu timeless reading, berarti videonya itu mau sampai 100 tahun lagi juga masih berlaku ketika energi kamu tertarik. Oke? Kita akan lihat. Kita akan ambil karmanya dulu ya teman-teman, sebelum aku masuk ke orangnya. Jadi aku suka kebalik gitu kalau baca, biar kalian tahu bahwa di sini aku tuh memilih dan menggunakan energi. Kemana tanganku menarik bukan sembarangan aja, tapi memang ada energi keras yang aku bisa lihat. Oke. Aku akan mulai dari asal muasalnya. Kenapa orang ini menzolimi kamu? Ya, penyebab atau asal muasal dia menzolimi kamu itu apa dan masalahnya. Kenapa dan masalah. Oke. Aku melihat di sini itu seperti kayak materi, entah itu ketenaran ya, sesuatu yang keberuntungan. Aku lihatnya ada seseorang yang melihat kamu itu untuk progresnya itu bagus ya teman-teman. Di sini terutama kenapa dia menzolimi kamu, aku ngelihatnya terkait dengan, ada yang bilang ini pekerjaan, tapi kalau aku sih ngelihatnya keberuntungan ya. Ada satu keberuntungan yang mungkin itu ngebuat dia tuh jadi kayak apa ya, beralih gitu loh. Jadi kayak nggak suka sama kamu, dan itu tuh dibilang kayak entah kamu tuh menghambat menghambat keberuntungannya dia, atau ini mengenai ini teman-teman, mengenai transformasi. Kamu ada nggak orang yang sekiranya, entah ini mungkin hubungan kamu apapun sama dia ya, tapi ini lebih kepada keberuntungan, yang bagaimana dia bisa dapat keberuntungan tidak melebihi kamu, dan bagaimana kamu tuh sebagai penghambat transformasinya dia. Ada kalau ini dalam masalah cinta, berarti dia ini orangnya cemburu sama kamu. Kenapa? Karena kamu tuh bisa, kamu tuh mampu, dianya enggak gitu ya. Jealous ya. Dia merasa terancam atas usaha-usaha yang sudah dia lakukan di sini. Teman-teman, aku bisa bilang ini lebih kepada keberuntungan. Cemburu karena keberuntungan, cemburu karena sedih sih kayak ngeliat gini. Mungkin dia ini adalah teman kamu, mungkin dia ini adalah pasangan kamu ya, bisa jadi. Aku sangat berempati. Kenapa? Aku bisa ngelihatnya, kalau misalnya dia teman atau pasangan ya, seseorang yang harusnya bisa mensupport kita dari awal gitu, tetapi di sini dianya nggak seperti itu. Dianya di sini malah kayak menyudutkan, malah menyalahkan kamu, memberikan sebuah hambatan atas upayanya dia. Ini bisa terjadi pada pasangan yang mungkin dalam satu kantor,
Entah kamu dapat promosi, entah kamu lebih oke jabatannya, atau beda kantor tapi kamu lebih beruntung dalam keuangan, itu bisa aja ya. Jadi ini sebenarnya jealous gitu ya, jealous. Kamu tuh bisa kayak seenaknya aja gitu loh, beruntung gitu. Masa gue nggak beruntung sih, masa gue begini-gini aja. Itu bisa terjadi sama pasangan loh ya teman-teman. Ini bisa pasangan atau teman kamu atau siapapun yang kamu rasa cemburu atas kesuksesan kamu, dan dia tuh bilang kegagalannya adalah gara-gara kamu gitu ya. Kita akan lihat di sini. Dari apa yang belum dia lakukan adalah aku melihat energinya di sini. Teman-teman, dia itu apa ya? Sekarang ini kayak struggling sendiri gitu loh. Dia merasa nih misalnya dia selalu punya rasa untuk mengalahkan kamu. Dia selalu merasa punya rasa bahwa solusi yang dia ambil ini sudah tepat gitu loh. Dia ketemu sama orang baru ya, dia ketemu sama orang baru, entah masuk ke komunitas atau ada orang yang di belakang dia tuh yang mensupport dia. Itu merasa satu keberuntungan buat dia gitu loh. Dia merasa sekarang di sini dia tuh sudah dalam titik temu penemuan karir, tapi itu baru dirasanya. Jadi ini belum terjadi. Dia cukup orangnya tuh ambisius ya, seseorang yang ambisius, bisa jadi umurnya itu sepantaran atau lebih tua daripada kamu, bisa juga lebih muda, tetapi dia punya pikiran itu yang pikiran tua gitu loh. Kalau dia lebih muda berarti dia punya pikiran tua. Dan di sini tuh dia kayak apa ya, kayak orang yang senang kayak mendapatkan satu apa ya aku bilang, satu pencapaian. Orang ini berfokus banget sama hasil. Jadi dia tuh tidak mau namanya belajar lama. Setiap orang ada yang mau ngasih tahu atau sayang sama dia dibilang penghambat gitu loh. Padahal ya kamu serba salah. Keberuntungan orang itu kan tidak bisa dilihat, tapi sudah digaris tangankan. Ibaratnya gitu. Dari kamu pertama kali orok, ditiupkan nyawa, nafas sama Tuhan, sama semesta, itu sudah ada takdirnya. Kalau misalnya dia memang lebih struggling daripada kamu, harusnya dia tidak menyalahkan kamu. Kesalahannya adalah di sini. Dan ini biasanya memang bisikan iblis ya. Bisikan iblis tuh senang kayak mengadu domba situasi. Oke. Dia cukup santer loh untuk jadi pembicaraan di sini ya, cukup santer dalam pembicaraan, atau dia tuh jadi, ini aku bilang ini jelas-jelas yang aku bisa tangkap lingkungannya itu justru toksik. Ini tuh burung loh. Burung itu ibaratnya kayak gossiping, menggosipkan tentang dia, dan itu jelas nyata banget dari cara kerjanya dia, yang dimana which is teman-temannya sendiri itu berpikiran bahwa dia itu sebetulnya kayak apa ya, masih kesana kemari, belum stabil banget gitu ya. Jadi tanggapan orang, dia tuh menganggap orang tuh mensupport dia, padahal sebetulnya enggak. Dia tuh sebetulnya karirnya juga mentok-mentok aja, atau segala sesuatu yang dijalankan tuh mentok-mentok aja. Cuman ya memang dia merasanya sukses gitu loh, padahal mentok, nggak ada apa-apanya gitu dibandingin dengan perkembangan kamu. Yang aku sangat sedih adalah jika ini memang kalian pernah mencintai, tetapi dia ya gitulah, merasa kamu tuh tidak memberikan support buat dia, itu sangat sedih sih ya. Aku rasa kamu juga udah cukup berusaha untuk membuat dia bahagia, tetapi orang ini memang yang gak bisa ada di samping kamu karena selalu kayak merasa dibayang-bayangi dengan kamu, jika itu memang masalah cinta ya teman-teman. Dan di sini dia tuh merasa kayak, oh gue sukses, gue bisa, gue sendiri gitu. Tapi nyata-nyatanya dari cara dia berperilaku, dari cara apa yang dilakukan itu menjadi gosip
gosipnya tuh bukan gosip baik, tapi malah kayak jadi omongan di belakang. Mungkin dia juga sudah dengar, cuman ya kayak tutup mata tutup telinga aja. Gak lebih baik daripada waktu dia masih kenal kamu, entah siapapun itu. Tapi kalau kamu udah tahu orangnya, cukup nggak usah diomongin ya, cukup nggak usah disebut namanya, biarkan ambles sendiri gitu. Karena semesta itu pasti kan akan kasih rezeki dan juga akan kasih sebuah sebab akibat ya. Jadi kita nggak bisa menentukan sekarang apa saja karma-karmanya. Ini baru kita fokus ke pembacaan. Apa aja karma-karmanya. Orangnya ini masih kayak labil. Aku melihat jalan yang ditempuh itu masih labil ya teman-teman. Dan di sini dia itu masih ngerasa stuck loh, stuck banget. Ya, dia merasa stuck, merasa kayak idenya itu memang labil. Dan di sini dia tuh lagi introspeksi diri nih sekarang energinya ya, energinya tuh introspeksi diri bahwa dia tuh sebetulnya setiap kayak ada mentok gitu, dia tuh selalu kayak diem dulu gitu, mencari inspirasi yang which is inspirasinya juga sebetulnya tidak memberikan apapun gitu loh. Malah dia itu kayak diam, bukannya berpikir, tetapi malah kamu tahu nggak sih kayak orang tuh jadi kayak banyak keinginan gitu loh. Jadi dia datang dengan energi yang penuh dengan ide-ide yang sebetulnya belum bisa dia capai. Jadi di sini ada kayak dari pikiran itu labil. Aku ngelihatnya pertama itu diberikan kelabilan. Kenapa? Karena ya tidak cukup memutar balik keadaan lah. Intinya begitu ya. Entah itu dari rezeki atau dari sisi pekerjaan, itu tidak labil dan capek aku lihatnya. Kemudian dari apa yang dia lakukan, dari jiwanya, dari cara dia yang dihadapi oleh dia. Ada beberapa di sini yang kena masalah hukum teman-teman, atau entah ini masalah hukum atau lebih kepada Tuhan memberikan akibat sama dia gitu dari apa yang sudah dia lakukan ya. Di sini aku melihatnya terkait dengan rumah tangga atau pasangan baru ada pertentangan. Di sini ada kartu Seven of Wands. Dia itu dikucilkan dari cinta ya, mungkin dikucilkan, atau dia kalau sama keluarga dia itu bertahan di satu situasi orang nggak ada yang mensupport dia, dari keluarga, dari orang-orang di sekitarnya. Ini lebih kepada pasangan. Kalau misalnya kamu sudah ketemu orang ini dan dia ini udah punya pasangan, orangnya tuh nggak support dengan dia gitu loh. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah penghukuman ya, dimana dia tuh selalu kayak merasa kayak sendiri, selalu merasa mampu sendiri, bahkan gak ada yang mensupport. Tetapi dikala ada yang mensupport, dikala ada yang baik sama dia, dianya di sini malah bilang kalian itu sebagai penghambat ya. Jadi ya begitulah. Kalau orang masih ada sifat iri hati, mau ibadah sebagaimanapun, itu akan sangat sulit. Apa yang ada dalam diri? Salah jalan. Ada kehancuran pelan-pelan, dimana di sini dia merasa apa yang sudah dia lakukan dan teman-temannya yang baru atau pacar baru mungkin, atau bisa aja komunitas yang baru atau apapun yang baru lah, ternyata itu sebagai lingkaran setan. Jadi dia tidak bisa keluar dari ini. Dan sebetulnya aku bilang kayak nggak dianggap ya, karena ada kartu The Tower. The Tower sendiri itu menginformasikan bahwa dia itu egonya itu dirubuhkan. Egonya tuh dirubuhkan, pride-nya dia tuh sebetulnya dibully sama teman-teman sekitarnya. Maaf ya, nggak bahagia juga kok dengan jelek gitu ya. Ada kartu Three of Cups dan ada kartu The Star. Jadi gini, dia mencari teman baru ya, dia mencari teman baru, dia mencari orang yang bisa dicurhatin yang baru. Itu karena apa? Dia merasa kayak lingkungannya yang sekarang juga dia berpikirnya sama ketika dia menzolimi kamu tuh adalah penghambat. Dan di sini ternyata dari yang sudah ya menghambat, dia tuh kayak mencari orang-orang untuk jadi supporternya dia ya.
Selalu kayak begitu ritmenya. Cari orang-orang yang jadi supporternya dia, dan itu nggak tenang menurut aku ya teman-teman. Kita akan lihat untuk karma buruknya lagi apa yang lebih dalam. Oke. Di sini aku lihat ada masalah rumah tangga. Ada perpisahan dengan apa yang dibayarkan, apa yang dia lakukan terhadap diri kamu. Ada perpisahan juga. Sehingga di sini aku ngelihat ada yang pergi, ada yang terlibat cinta segitiga juga ya. Terus aku ngelihatnya teman-teman dimanfaatkan dengan orang-orang yang ada di dekatnya, dan ini berpengaruh sama, tadi udah 2 aku konfirmasi, berpengaruh sama keluarganya tuh bukan makin dekat tapi makin menjauhi gitu ya, karena tahu nih pikirannya mungkin gak beres. Apakah dia kepada kamu itu sebetulnya ada rasa yang menyesali? Iya, nih aku lihat teman-teman, dia tuh sebetulnya masih ada kayak ada rasa ingin datang ke kamu, memeluk kamu, menerima kamu ya. Dia ingin mengakui kalau dia salah ya, karena kalau aku lihat di sini ada memori yang sebetulnya indah gitu loh antara kamu sama dan dia, entah ini dalam hubungan pekerjaan atau hubungan cinta gitu, tapi ada sesuatu yang melekat, ada rasa sayang sebagai teman, itu bisa, sayang sebagai orang yang baik, kamu adalah orang yang ngerti, itu bisa ya. Sebenarnya dia punya rasa ini sama kamu, tapi ya dia terus berlari mencari pengganti kamu. Kalau kamu dalam hubungan cinta atau hubungan persahabatan, dia mencari sahabat baru, atau kalau pacar dia mencari pacar baru gitu. Tapi sebetulnya dia ingin merasakan apa yang sudah kamu berikan, perhatian kamu, sayang kamu sebagai adik kakak sama dia misalnya ya. Di sini aku akan buka beberapa teman-teman, mudah-mudahan kebaca ya. Siapakah dia? Oke. Ini. Kira-kira huruf-hurufnya. Kemudian di mana tuh? Oh ya, ini dari zodiaknya. Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Gemini, Libra, Capricorn, Scorpio. Kalau salah satu hurufnya ada, salah satu hurufnya muncul ya, dan zodiaknya salah satunya, kalau namanya nggak ada tapi zodiaknya ada, berarti pembacaan 80%. Kalau nggak ada sama sekali berarti 60%. Ambil energi yang baik aja, buang yang buruk, dan ini tidak bisa berlaku untuk semua orang. Terima kasih Potatowers, bye.